GKSDS Palmera Jambi. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Supaya kita semangat mengikuti acara ini, kita akan melakukan tepuk semangat. Yuk kita mulai, Bude. Tepuk semangat. Hari ini kita akan berjumpa dalam acara Perayaan Natal Sekolah Minggu GKSDS Palmera Jambi. Tema perayaan Natal Sekolah Minggu tahun ini adalah dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ambil dari Matius 1 ayat 25. Bude Rita, sejak bulan Maret 2020 kita nggak pernah ibadah sekolah minggu ya. Benar Bu Andre, atas perkenan Tuhan, tahun 2020 ini seluruh dunia menghadap pandemi COVID-19, termasuk kita yang ada di Jambi. Sehingga untuk mencegah penularan kita harus membatasi pertemuan. Anak-anak harus tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker demi kesehatan kita semua. Karena itu, kita merayakan Natal Sekolah Minggu secara virtual. Bersama dengan beberapa teman kalian di sini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hari Natal telah tiba. Kita akan berdoa untuk doa pembukaan. Silakan, Mas Nata. Teman-teman, kita berdoa untuk ibadah Natal hari ini. Bapa di sorga, hari ini kami anak sekolah minggu GKSDS Palmera Jambi Merak hendak beribadah Tuhan Natal bersama dari rumah masing-masing ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini kami ya Bapa, agar berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mengucap syukur. Amin. Kita sekarang merayakan Natal. Menurut Abang Deda, apa arti Natal itu? Hari Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kalau menurut Abang Deda? Menurut saya merayakan cinta Allah kepada dunia. Menurut Kak Rahel? Bagi saya, Natal adalah Allah menjelma jadi manusia. Wah, jawabannya anak-anak ini bagus semuanya. Sungguh luar biasa anak-anak sekolah minggu GKSDS Palmera Jambi. Anak-anak yang di rumah jangan lupa komen ya, Hari Natal buatmu. Nah, kita juga akan mendengarkan teman-teman kita membacakan pesan Natal untuk kita semua. Yuk kita dengarkan. Kalimah ayat 19. Janganlah padakan rohmu. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Injil Matius pasal 2 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Engkau Israel, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Anak-anak yang di rumah ikut bernyanyi ya. Kita mau bernyanyi apa Bude? Seorang anak telah lahir untuk kita. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 mengatakan bahwa bayi Yesus lahir pada malam hari ini. Karena itu kita akan mengenang malam yang kudus, malam kelahiran juru selamat kita. Dengan menyalakan lilin dan bersama-sama kita menyanyikan lagu Malam Kudus.
sekolah minggu yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama mengingat dan merayakan kelahiran seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu lahirnya sudah lama sekali, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita mengingatnya karena bayi laki-laki yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu itu istimewa buat kita, istimewa buat seluruh dunia ini. Siapa bayi laki-laki itu? Namanya Yesus. Itu yang kita rayakan di hari Natal ini. Kenapa Yesus istimewa buat kita? Karena Yesus datang menjadi juru selamat buat seluruh dunia. Bukan hanya buat kita, tapi seluruh ciptaan Allah diselamatkan oleh kedatangan Yesus. Kita baca satu ayat dari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bayi Yesus yang istimewa itu meskipun datangnya dari sorga, tapi tempat kelahirannya di dunia ini bukannya di tempat yang hebat kayak istana atau tempat yang megah. Bukan, ternyata Yesus lahirnya di kandang binatang. Wah, kok bisa ya? Kenapa Yesus lahir di kandang? Karena pada waktu ayah dan ibunya hendak menginap di rumah orang untuk menumpang, tidak ada satu orang pun membuka pintu buat mereka, sehingga yang ada hanya kandang kambing dan domba. Dan waktu itu ibunya Yesus sudah hamil besar mau melahirkan. Akhirnya di kandang yang kotor dan bau itulah Yesus lahir. Seorang putra sorga lahirnya di kandang binatang. Kenapa ya? Kenapa Allah Bapa menyiapkan tempat yang seperti itu untuk kelahiran Yesus? Padahal Dia bisa menyiapkan tempat yang lebih hebat, yang lebih bersih. Tapi ternyata Yesus lahirnya di kandang domba. Coba siapa anak sekolah minggu yang dulu lahirnya di kandang? Ada nggak? Coba tanya sama ayah ibu. Bu, aku dulu lahir di kandang atau di mana ya? Pasti tidak ada anak sekolah minggu lahir di kandang. Tapi Yesus lahir di kandang. Karena apa? Karena Allah ingin semua orang, tidak ada yang takut datang kepada Yesus. Tidak ada orang yang merasa, aduh aku ini orang sederhana, aku ini orang biasa-biasa, Yesus itu kan hebat. Tidak. Semua orang bisa datang kepada Yesus. Orang miskin, orang kaya, orang pinter, orang yang kurang pinter, orang yang sehat, orang sakit, semua bisa datang kepada Yesus. Karena itu Allah meletakkan Yesus di tengah-tengah keluarga yang sederhana, lahir di kandang domba, supaya tidak ada satu orang pun yang merasa ragu untuk datang kepada Yesus. Nah, kalau begitu, kenapa kita harus datang kepada Yesus ya? Pernah nggak ada teman yang tanya, kenapa sih kamu jadi orang Kristen? Kan banyak agama yang lain ya. Karena di dalam Yesus Allah menyertai kita. Seperti tadi yang terdapat di Matius 1 ayat 23. Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi kalau kita ikut sama Tuhan Yesus, di situ Allah beserta kita. Tidak ada ajaran dari agama lain yang mengajarkan seperti itu. Hanya di dalam Yesus, Allah Sang Pencipta bisa beserta kita, ciptaannya. Yesus waktu lahir kan di kandang ya, kandang domba. Pasti nggak ada box bayi yang hebat, pakai renda-renda bagus, nggak ada. Wong di kandang kan, yang ada apa? Yang ada palungan. Siapa yang tahu palungan apa? Palungan itu tempat makannya kambing dan domba. Dia cari makan. Oh, ini tempat makannya palungan.
Nah, sama bapaknya Yesus itu palungannya dibersihkan, dikasih kain, dan di situ bayi yang baru lahir itu ditaruh. Sederhana sekali. Hanya di situ yang menyediakan tempat untuk Yesus. Karena itu kita juga perlu berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga di hari Natal ini hatiku menjadi palungan buat bayi Yesus. Yesus lahirlah di hatiku, bertahtalah di hatiku, supaya Allah selalu menyertai hidupku. Sekarang kan kita sedang masa pandemi ya, sedang COVID-19. Jadi kita Natalannya juga online di rumah kita masing-masing. Sekolah juga dari rumah kita masing-masing. Apakah di situ Allah juga menyertai kita? Ya. Dalam masa pandemi ini Allah menyertai kita. Nanti kalau sudah pandemi selesai, dengan perkenan Allah pandemi selesai, Allah tetap menyertai kita. Kita belajar di rumah seperti teman-teman kita ini, atau kita belajar di sekolah lagi seperti dulu, beribadah di rumah seperti sekarang, atau kembali seperti dulu bisa beribadah sekolah minggu bersama-sama di gereja. Allah tetap menyertai kita, menyertai ayah ibu kita, menyertai anak-anak sekolah minggu, menyertai semua orang yang mau mengikut Yesus, yang mau membuka pintu hatinya supaya Yesus boleh tinggal di dalamnya. Karena itu pesan kita untuk hari Natal ini, mari kita buka hati kita, izinkan Tuhan Yesus masuk dan tinggal, memimpin hidup kita, supaya Allah selalu beserta kita. Kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus yang baik, di hari Natal ini kami mengucap syukur bahwa kami boleh mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hari ini kami mau menyatakan sekali lagi, hati kami adalah buat-Mu Yesus. Kami membuka hati kami. Tinggallah Yesus, bertahtalah di hati kami anak-anak sekolah minggu. Pimpinlah kami hari demi hari, supaya Allah selalu menyertai kami. Karena di mana Yesus berada, Allah pasti berada. Kami mau bersama-Mu Yesus, pimpinlah hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Anak-anak, saat ini kita juga akan mendengarkan pujian dan tarian dari anak sekolah minggu, kelas kecil, besar, dan remaja. Selamat menyaksikan. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. In his farm he had a cow, E-I-E-I-O-O-O. With a moo-moo here, moo-moo there, here moo, there moo, everywhere moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Mama
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pagi
kasih anak-anak sekolah minggu yang hebat dan juga orang tua yang sudah membantu mempersiapkan lagu dan tariannya. Saat kelahiran Yesus, siapa saja yang berkunjung kepada bayi Yesus? Para gembala dari 3 orang Majus. Ya, para gembala yang sedang menjaga kambing dombanya di padang rumput. Malam itu didatangi oleh malaikat. Lalu malaikat itu mengajak para gembala untuk mengunjungi bayi Yesus. Wah, para gembala pasti pada ketakutan ya Bude, karena tiba-tiba didatangi malaikat Tuhan. Betul, Mbak Andre. Karena itu malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Firman itu menjadi dasar bagi kita untuk mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Bukan besar dan kecilnya persembahan yang dilihat Tuhan, tetapi apakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan pada ayah atau ibu untuk diserahkan di gereja. Diberi tulisan persembahan Natal sekolah minggu. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil memuji Tuhan dengan lagu Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung dari padang hidung malaikat bergema Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hai gembala karena apa sambutan ini menggelegar bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar Gloria in excelsis Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah membimbing kami hingga hari ini. Dan terima kasih atas berkat-Mu yang terus bercurah untuk kami Tuhan. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan kami bisa jadi berkat untuk-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perayaan Natal sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampuni atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang akan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi